Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 16 Mei sampai dengan 22 Mei 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 8 koin, terus The Devil, Knight of Cups, kartu Death, The Chariot, 5 tongkat, 2 cawan, King of Cups, dan temanya The Sun. Terus ada bottom of deck ada kartu 9 tongkat ya, 9 of Wands. Teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam ya, bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini ya. Kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini 9 tongkat. Jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencoba untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga. Mungkin ada sebuah perjuangan besar yang ingin kamu lakukan dalam minggu ini Scorpio, dan kalian tuh lagi mencoba untuk bertahan dari semua kondisi sulit ataupun situasi rumit yang sudah terjadi selama ini. Misalnya mungkin ada yang lagi memperjuangkan keuangan, memperjuangkan soal pekerjaan ya, karir, bisnis, bisa juga mungkin lagi memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang dalam minggu ini. Jadi ceritanya memang ada sebuah perjuangan besar yang akan kamu lakukan Scorpio dalam minggu ini, dan kalian tuh lagi mencoba bertahan, tidak ingin menyerah sedikit pun sebelum berhasil ya dalam minggu ini. Dan lihat di bawahnya ada kartu 7 tongkat. Jadi memang ceritanya untuk minggu ini ada perjuangan yang sangat besar yang ingin kamu lakukan Scorpio ya, dan kalian tuh lagi berjuang dengan sekuat mungkin untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Terus bawahnya ada kartu 8 cawan dan Page of Wands. Jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi fokus untuk menyusun sebuah rencana penting, rencana mengenai masa depanmu sendiri, 8 cawan. Jadi kalian itu lebih fokus dengan masa depan. Ceritanya seperti itu. Misalnya mungkin lagi memikirkan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan di masa-masa yang akan datang. Misalnya mungkin ada yang lagi kepikiran untuk mendapatkan cinta dari seseorang ya, membuat rencana dalam hubungan cinta, rencana untuk pindah kerja, rencana karir ya, rencana dalam keuangan dan lain sebagainya. Jadi ada rencana penting yang telah kalian susun, yang baru saja kamu pikirkan selama ini ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu Page of Wands. Jadi ceritanya tiba-tiba dalam dirimu ada semangat baru. Semangat tiba-tiba muncul dalam dirimu untuk menyusun sebuah rencana penting dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini Scorpio ya. Jadi intinya dengan kartu 9 tongkat, aku lihat untuk minggu ini kalian tuh lagi mencoba untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan dalam minggu ini ya. Terus tema untuk bintang Scorpio dalam minggu ini adalah kartu The Sun. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Kartu The Sun yang melambangkan sebuah kejelasan ya. Soalnya kenapa? Kartu ini matahari ya. Kartu matahari. Jadi matahari itu muncul ketika untuk menerangi kegelapan. Jadi begitu matahari muncul, semua yang gelap, tempat-tempat yang gelap akan kelihatan semuanya menjadi terang ya. Jadi oleh sebab itu kartu The Sun melambangkan sebuah kejelasan. Ya, jadi bisa dikatakan ya Scorpio, untuk minggu ini secara keseluruhan, sebagian besar dari kalian mungkin tiba-tiba akan memperoleh bentuk kejelasan penting. Kejelasan akan muncul, ya, muncul ke permukaan dalam minggu ini. Yang tentu saja bisa kamu gunakan untuk melangkah maju, untuk mengambil keputusan secara lebih baik lagi, ya. Misalnya mungkin tiba-tiba dapat kejelasan mengenai seseorang, ya, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi ada bentuk kejelasan nih yang akan kamu terima Scorpio dalam minggu ini, ya. Jadi memang cukup bagus energinya. Dan lihat, tadi sini ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian lagi berjuang sekali untuk mendapatkan kejelasan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi apapun kondisinya, teman-teman disarankan untuk lebih semangat lagi, ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Untuk reading kali ini, readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu 8 koin dan The Devil. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke, jadi ceritanya Scorpio, di awal minggu nanti, beberapa dari kalian lagi fokus untuk kerja keras. 8 koin. Kerja keras untuk apa? Untuk menyelesaikan situasi rumit yang sudah terjadi selama ini, The Devil. Ya, jadi mungkin ada sebuah kondisi rumit yang baru saja kamu lalui selama ini, akhir-akhir ini. Misalnya mungkin ada yang lagi kesulitan untuk mencari kerja, ya, masalah keuangan, bisa juga mungkin lagi masalah dengan dalam hubungan cinta, ya. Jadi ada sebuah bentuk kondisi rumit, situasi yang sangat sulit yang baru saja kamu alami akhir-akhir ini, dan mungkin masih terbawa energinya ke awal minggu, ya. Oleh sebab itu dengan kartu 8 koin, aku lihat di awal minggu kalian tuh lebih fokus kerja keras untuk menyelesaikan permasalahan sulit yang terjadi di awal minggu nanti, ya. Ingat, tema utamamu kartunya The Sun. Jadi artinya di awal minggu ada bentuk kejelasan penting yang akan kamu tiba-tiba terima, Scorpio. Misalnya mungkin di sini kan tuh lebih memahami sumber permasalahannya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Jadi semua akan menjadi lebih jelas dalam pikiranmu. Jadi kejelasan akan muncul begitu saja yang bisa kamu gunakan tentu saja untuk menyelesaikan suatu bentuk permasalahan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu The Chariot dan 5 tongkat. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, di awal minggu nanti beberapa dari kamu juga ingin berhenti untuk mengatur ulang rencana, mengatur ulang strategi, The Chariot. Mungkin rencanamu itu baru saja gagal ataupun belum berhasil akhir-akhir ini, dan oleh sebab itu di awal minggu kalian itu lebih fokus untuk menyusun rencana, memperbaiki ulang rencanamu sendiri. Mungkin rencana mengenai pekerjaan, mengenai hubungan cinta dan lain-lain, ya. Jadi intinya ada sebuah rencana yang akan kamu pikirkan ulang, yang akan kamu susun ulang sendiri di awal minggu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik batin, dilema batin yang telah terjadi selama ini. 5 tongkat. Mungkin beberapa dari kalian lagi mengalami dilema batin akhir-akhir ini, ya. Oleh sebab itu di awal minggu aku lihat kalian tuh lagi lebih bekerja keras untuk memperbaiki masalah, 8 koin. Bagian lain mungkin lagi mengatur ulang rencana agar bisa keluar dari semua sumber permasalahan tersebut di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat di akhir minggu energinya seperti apa. Yang pertama ada kartu Knight of Cups dan kartu Death. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio, ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio di akhir minggu nanti beberapa dari kalian lagi fokus untuk melakukan perubahan penting dengan kartu Death. Ya, soalnya kartu ini melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi jelas sekali kalian itu lagi fokus untuk berubah ceritanya. Mungkin ada hal-hal penting yang ingin kamu sengaja ubah sendiri di akhir minggu. Tentu saja ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin lagi mengubah cara berkomunikasi terhadap seseorang, ya, mengubah cara ketika menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang dan lain-lain. Jadi ada bentuk perubahan penting yang ingin kamu lakukan, Scorpio, di akhir minggu, dan tentu saja menggunakan intuisimu sendiri, Knight of Cups. Di sini kalian tuh lagi mencoba untuk mendengarkan feeling dan intuisimu ketika ingin mengejar perubahan tersebut, ya, di akhir minggu. Dan ingat, tema utamamu kartunya The Sun. Jadi artinya di akhir minggu ada bentuk kejelasan penting yang akan muncul ke permukaan, dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk melakukan perubahan sesuai yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini, tentu saja ke arah yang lebih baik, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 2 cawan dan King of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin lagi fokus sekali dengan masalah hubungan. 2 cawan, mungkin di sini ada yang lagi fokus untuk memperbaiki hubungan, mendekati seseorang, ataupun menjaga suatu bentuk hubungan. Bisa dengan siapa saja, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, ya. Bagi yang lain, aku lihat kalian itu lebih terbuka di akhir minggu, teman-teman. Mungkin di sini kalian tuh siap untuk berbicara, berkomunikasi, membahas suatu hal yang penting dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan bentuk masalah. Bisa juga mungkin untuk mencari dukungan dari orang tersebut, ya. Jadi kalian tuh lebih terbuka, lebih fokus untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang lain di akhir minggu, teman-teman, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu King of Cups. Jadi artinya pikiran itu lumayan tenang, bisa sangat tenang, ya. Pikiran itu sangat tenang dan terkendali, mampu memahami situasi dengan sangat tenang, ya. Bagian lain mungkin ada ketenangan pikiran yang bisa kamu gunakan untuk memahami situasimu sendiri ketika ingin mengambil keputusan yang penting, ya. Soalnya kenapa? Aku lihat di akhir minggu ada perubahan penting yang ingin kamu coba lakukan, Scorpio, kartu Death ini, ya. Oleh sebab itu, pergunakan ketenangan pikiran ketika ingin melakukan perubahan tersebut, King of Cups.
Oke. Dan intinya dengan kartu 9 tongkat untuk minggu ini bisa dikatakan kalian itu siap untuk berjuang, ya, mencoba untuk berjuang dan bertahan dengan sekuat mungkin ketika menghadapi bentuk permasalahan seperti apapun. Bagian lain mungkin lagi berjuang dalam karir, dalam keuangan, dan lain sebagainya. Jadi ada bentuk perjuangan besar yang akan kamu lakukan Scorpio dalam minggu ini, ya. Dan intinya dengan kartu The Sun sebagai tema utama, untuk minggu ini ada suatu hal yang akan terlihat jelas ke permukaan untuk minggu ini, ya. Jadi kalian tuh bisa memahami ataupun melihat dengan sangat jelas bentuk permasalahannya seperti apa, sumber permasalahannya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Jadi semua akan terlihat dengan lebih jelas untuk minggu ini, teman-teman, yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar. Oke, yang pertama ada kartu ini 9 koin dan satunya lagi ini The Magician. Oke, cukup menarik energinya. Jadi memang ada 2 kartu ya, teman-teman, 9 koin dan The Magician. Jadi untuk segi percintaan Scorpio, aku lihat untuk minggu ini sebagian besar dari kalian lagi fokus untuk sendirian terlebih dahulu. Ya, fokus untuk mengejar rasa nyaman dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple, 9 koin. Misalnya bagi yang lagi single ya, untuk minggu ini kalian tuh lebih fokus untuk merawat diri sendiri. Ya, mungkin selama ini kalian tuh pernah gagal, pernah kecewa dalam hubungan cinta, mungkin belum bisa melupakan kekecewaan tersebut. Jadi untuk minggu ini kalian tuh lebih fokus untuk sendirian terlebih dahulu, 9 koin. Soalnya kartu ini melambangkan energi independen, ya. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk sendirian, fokus untuk merawat diri sendiri, merawat hatimu sendiri untuk minggu ini. Dan ingat, tema utamamu kartunya The Sun. Jadi ada bentuk kejelasan penting yang akan muncul ke permukaan untuk minggu ini, teman-teman. Jadi kalian bagi yang lagi single, di sini kalian tuh bisa memahami dengan sangat jelas kira-kira permasalahan seperti apa yang pernah kamu lalui dalam hubungan cinta selama ini. Di sini kalian tuh bisa memahami dengan jelas ya masalahnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Bisa juga mungkin kalian tuh bisa memahami kira-kira orang yang kamu sukai tersebut memiliki perasaan yang sama kepada dirimu apa enggak. Jadi semuanya akan terlihat dengan sangat jelas untuk minggu ini, teman-teman. Dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk melangkah maju. Bagi yang lain, aku lihat kalian tuh lebih fokus untuk sendirian dengan kartu 9 koin, ya. Fokus untuk merawat diri sendiri terlebih dahulu dalam minggu ini, ya. Terus bagi yang lain, dengan kartu 9 koin, aku lihat kalian tuh bagi yang lagi couple ya, untuk minggu ini kalian tuh lagi fokus untuk mengejar rasa nyaman. Soalnya kartu ini juga melambangkan rasa nyaman, ya. Kalian tuh lagi butuh kenyamanan, kestabilan dalam hubungan cinta dari pasanganmu, dan kamu tuh akan meminta dia untuk memberikan kenyamanan kepada dirimu dalam minggu ini, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi untuk minggu ini kalian tuh mampu untuk menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk membujuk ataupun merayu pasanganmu sendiri. Jadi kalian tuh sangat pintar untuk minggu ini ceritanya, menggunakan cara-cara yang lebih pintar, lebih kreatif untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan dari pasanganmu, ya. Ingat, tema utamamu juga kartunya The Sun. Jadi artinya untuk minggu ini ada bentuk kejelasan penting yang akan kamu terima. Jadi di sini kalian tuh bisa melihat dan memahami dengan sangat jelas dia itu sebenarnya masih suka sama kamu apa enggak, bisa memberikan kepastian kepada dirimu apa enggak. Jadi semuanya akan terungkap ke permukaan dalam minggu ini, ya. Dan di sini kalian tuh lagi butuh rasa nyaman loh dengan kartu 9 koin. Kamu tuh akan meminta dia untuk memberikan rasa nyaman kepada dirimu dalam minggu ini, ya. Jadi apapun itu kondisinya, teman-teman, usahakan untuk selalu bersabar dan tetap semangat, ya. Oke, teman-teman, kan segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.